Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar membuat peta topografi seperti contoh di gambar ini. Dalam pembuatan peta topografi ini, kita memerlukan 3 aplikasi software. Yang pertama adalah Google Earth, kemudian Global Mapper, dan ArcGIS. Untuk selanjutnya, kita awali dengan membuka aplikasi Google Earth. Kita buka. Kita akan mencari lokasi yang akan kita buat peta topografi sesuai tugas yang disarankan. Kita akan mencari misalkan di daerah Probolinggo. Kita ketik Probolinggo. Kemudian kita enter, kita telusuri. Kita akan mencari daerah yang direncanakan untuk pembuatan jalan. Misalkan kita ambil di daerah Kending. Misalkan saya mau membuat jalan di area ini. Yang pertama kita lakukan adalah men-setting terlebih dahulu Google Earth. Kita masuk ke perangkat, kemudian masuk ke pilihan. Usahakan kita pilih, untuk yang ini adalah pilih yang UTM, Universal Transfer Mercator, kemudian satuannya meter, koma, kilometer. Kemudian kita OK. Kemudian kita lihat view-nya. Kita centang yang kita pilih, scroll bar, sidebar, bilah status, dan grid, serta atmosfer dan permukaan air. Kemudian selanjutnya kita akan melihat layernya. Kita aktifkan layernya untuk perbatasan jalan dan transportasi. Kita centang semuanya supaya muncul di tampilan Google Earth serta medannya. Kalau sudah, kita membuat poligon di area yang kita mau buat jalan. Karena kita akan butuh data topografi di area ini, kita ambil bantuan dengan memilih menu tambahkan poligon. Oke, kasih nama poligon rencana jalan Probolinggo. Kita OK. Jangan kita OK dulu, kita akan buat poligon tertutup seperti ini. Kita pilih klik sini, klik sini, klik sini. Kemudian kalau kita mau betulkan atau kurang lebar, kita cukup ditekan, ditahan, kemudian ditekan seperti ini. Kemudian karena tampilannya tertutup, kita akan bikin semacam transparasi. Kita pilih style, kemudian areanya, keburamannya kita ganti menjadi 50%. Kita ganti warna misalkan orange, kemudian OK, kita OK. Jadi yang kita pilih adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya rencana jalan ini kita akan masukkan ke tempat sementara. Jadi kita pindahkan di tempat sementara lokasinya. Kemudian kita aktifkan di rencana jalan Probolinggo ini di tempat sementara. Kemudian kita klik kanan, simpan tempat sebagai, kasih nama aja rencana jalan Probolinggo. Kita pilih extensionnya yang KML ya. Kemudian kita letakkan pada lokasi yang sudah kita buat di foldernya. Kemudian kita save.
Oke, kita bisa minimize. Kemudian selanjutnya kita buka global mapper. Kita akan peroleh tampilan seperti ini. Sebelum kita mengoperasikan global mapper ini, kita harus men-setting projection-nya. Kita pilih display setting projection. Kemudian projection-nya kita pilih UTM. Kemudian zonanya kita tentukan atau kita pilih sesuai dengan lokasi yang ada di daerah tersebut. Misalkan Probolinggo, kita bisa lihat dengan memperkecil tampilannya, kita akan bisa lihat Probolinggo masuk di dalam zona 49. Jadi masuk dalam 49 shot ya. Ini adalah shot. Apabila di atas lokasinya di atas garis khatulistiwa, kita namakan not. Jadi Probolinggo masuk area 49 shot. Kita masuk kembali ke global mapper, kita cari yang 49 shot. Ini kita pilih, kemudian gagamnya 84, planarnya meter, kemudian kita OK. Selanjutnya baru kita buka file yang kita sudah ambil dari Google Earth-nya. Kita pilih open your own data file. Kemudian kita masuk ke file yang sudah saya simpan tadi di sini. Tadi saya namakan rencana jalan Probolinggo. Kita open. Kita tunggu, ini adalah tampilannya dari poligon yang kita sudah buat di Google Earth. Selanjutnya kita akan pilih menu Digitizer Tool, kemudian klik saja di tengah, akan berubah menjadi jaring-jaring atau yang terpilih. Selanjutnya kita pilih menu download online data atau gambar rupa bumi, kita klik, kita tunggu sampai aktif. Agak lama tergantung dari laptopnya. Kemudian kita pilih menu popular search, kemudian pilih Amsterdam, kemudian kita konekkan. Akan muncul permukaan dari tanah yang ada di daerah Probolinggo. Selanjutnya kita akan analisis area ini untuk mengeluarkan konturnya. Kita akan butuh data berupa GEM dan geotiff. Kita akan pilih analisis dulu, kemudian pilih generate contour from terrain grid. Kita pilih yang ini, akan muncul seperti ini. Kemudian kontur intervalnya kita masukkan 10 per 10. Kemudian kita pilih kontur boundnya adalah pilihan yang di crop, artinya yang ada gambar jaring-jaring ini. Kemudian kita OK. Kita tunggu, akhirnya muncul sebuah gambar kontur hanya pada area yang kita crop. Kemudian kita akan ekspor file ini menjadi DEM dan geotiff dengan cara pilih file, pilih menu ekspor, pilih export elevation grid format, pilih untuk yang pertama kita pilih untuk ekstensinya GEM, kemudian ekspor boundnya juga kita pilih yang di crop, kemudian di OK. Kemudian kita kasih nama rencana PB1 dengan nama GEM, kita save. Untuk selanjutnya kita akan jadikan geotiff untuk peta topografi. Kita masuk lagi ke file, export, pilih export elevation grid format lagi, kita pilih yang geotiff. Kita akan cari yang geotiff. Kita pilih yang ini, kemudian kita OK.
Sekali lagi kita pilih yang export font, kemudian pilih yang crop, kemudian kita enter agar kita oke. Kita namakan rencana juga PB2. Kita save. Untuk selanjutnya kita akan buka ArchMap pada ArcGIS. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Misal kita akan pilih menu New Document, kemudian kita pilih kertas yang standarnya ISO. Kita akan buat peta topografinya ini dengan ukuran kertas A3 dengan model landscape. Kita pilih, kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar sampai ada bidang gambarnya atau window-nya seperti ini. Ini adalah layernya, kemudian ini nama layernya. Jadi ini bekerjanya seperti kita biasa menggunakan Photoshop. Jadi yang nanti akan muncul layar per layar. Kemudian kita akan munculkan Archboard-nya, Arch Toolbox-nya. Kita klik di sini, kita munculkan Arch Toolbox-nya. Seperti ini, kita letakkan sebelah pinggir tepi. Kemudian kita akan masukkan data yang kita sudah buat dari Global Mapper. Kita pilih menu, namun sebelumnya pilihan ini kita harus membuat customize. Kita pilih customize-nya, kemudian pilih toolbar, centang seperti yang ada di tampilan ini. Kita butuh menu-menu seperti ini. Kemudian baru kita masuk ke add data. Kita pilih folder yang sudah kita buat. Tadi ada di sini. Kita namakan rencana PB2 untuk pembuatan kontur ini. Kita tambahkan, kita pilih, kita add-kan. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ini adalah area yang kita buat tadi dengan poligon di Global Mapper dan Google Earth. Selanjutnya kita akan edit tampilan untuk rencana jalan ini dengan cara klik kanan, pilih Properties, pilih Simbologi, pilih Classified. Akan muncul seperti ini, kita pilih Yes. Kemudian kita akan pilih color range-nya. Biasanya mulai dari hijau ke merah. Hijau artinya dataran rendah, merah ke dataran tinggi. Kita pilih seperti ini. Kalau Anda menginginkan menjadi 6 gelang warna, kita tinggal menambahkan di sini atau 10 gelang warna. Kita akan jadikan hanya 6 gelang warna saja. Oke. Kemudian kita oke. Gambarnya semacam ini. Jadi yang warna merah adalah dataran tinggi, yang hijau tua adalah dataran rendah. Selanjutnya kita akan membuat gambar ini menjadi lebih bagus. Kita akan buat lereng dari bidang-bidang tanah yang ada tampilan ini. Kita pilih Arch Toolbox, pilih Spatial Analysis Tool, kita klik yang tanda plusnya, kemudian kita pilih service-nya. Kemudian di sini muncul seperti ini, pilih Hillside. Kita akan pilih Hillside-nya, kita double klik. Kemudian ini bisa kita masukkan dengan ngedrag di sini. Kita tunggu sampai masuk datanya di input rasternya. Oke, kalau sudah kita akan save. Kita oke.
Kita tunggu, di sini lagi berproses. Nanti ada infonya kalau sudah sukses. Oke, seperti ini sudah menjadi hellsheet, adalah lereng-lereng dari ketinggian. Kita akan edit hellsheetnya supaya tampilannya jadi lebih bagus. Kita klik kanan sini, pilih properties, kemudian kita pilih simbologi. Tidak ada yang perlu ditampilkan. Kemudian displaynya kita pilih display, kemudian kita buat transparan misalkan 45%. Kita oke. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi petanya semacam timbul atau menjadi 3 dimensi. Selanjutnya kita membutuhkan peta kontur. Kita akan munculkan peta konturnya. Kita pilih menu kontur di sini pada surface. Kita double klik di sini. Kemudian kita masukkan yang ini, rencana PP ini ke input rasternya. Kemudian kita oke. Sebentar, kita ada yang salah sepertinya. Oke. Saya akan pilih yang ini. Oke, kemudian kita oke. Kontur interval. Oh ya, belum kita masukkan interval konturnya. Jadi masih ada yang belum dimasukkan. Jadi kita membuat kontur intervalnya menjadi per 10 meter. Ya, kita akan buat kontur per 10 meter. Kita oke. Kita tunggu. Nah, akhirnya muncul bentuk-bentuk kontur sesuai dengan elevasi dari permukaan yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit kontur ini dengan cara klik kanan, pilih properties, pilih simbologi, kemudian kita pilih kategoris, kemudian ininya kita ganti kontur, centangnya kita hilangkan, kita add value, kemudian kita apply. Selanjutnya kita akan masuk ke labelnya untuk penamaan elevasi konturnya. Jadi kita akan aktifkan yang ini, label fitur inlet English layer kita aktifkan. Kemudian label filenya kita ganti menjadi kontur. Kemudian kita oke saja, tidak ada perubahan, kita oke. Akhirnya akan muncul elevasi kontur ini labelnya. Oke, ini sudah jadi menjadi bagian peta topografi. Kita akan edit menjadi peta yang sesungguhnya. Nanti kita akan masukkan legendanya dan segala macamnya. Kita aktifkan di sini. Kita akan geser ke area ini supaya ada lebih luas. Kemudian kita batasan layoutnya kita kecilkan. Kemudian ini juga kita kecilkan. Ini juga kita kecilkan atau kita mampatkan. Kita akan buat lagi. Sampai rata. Oke, supaya karena ini masih ada yang tempat-tempat kosong, kita akan pilih ini untuk fokuskan, kita zoom in supaya tidak ada jarak yang kosong. Jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan
membuat legenda di sini, atau kita akan buat terlebih dahulu upgrade-nya di sini. Jadi kita akan aktifkan ini, kemudian pilih properties, pilih koordinat sistemnya, pilih WGS 84 yang 49. Nah, ini kita akan cari yang 49S sesuai dengan zonanya. Kita pilih, kita apply, kemudian kita akan masuk ke kita akan masuk ke grid, kita akan pilih new grid, kita pilih yang ini, kemudian next. Kita akan buat ukuran yang sama, per intervalnya kita buat per 1000. Kemudian kita pilih next, kemudian kita finish, kemudian kita apply, kita oke. Jadi ini adalah gridnya yang muncul per 1000. Kalau kalian menghendaki kurang dari 1000, kita bisa juga edit lagi, properties. Kita akan pilih gridnya, kita akan pilih new gridnya, kemudian ini, kemudian next. Kita jadikan per misalkan 500, agak rapat, 500. Kita next. Oke. Jadi gridnya jadi lebih banyak. Ini sesuai dengan koordinatnya yang ada pada Google Earth. Selanjutnya kita akan buat legenda di sini. Namun kita akan buat batasan pinggirnya dulu. Kita akan pilih skalanya. Kalau kita ingin mengganti skala dengan cara kita aktifkan di sini, kita pilih misalkan 1:24 seperti ini jadinya, atau kembali lagi 1:, seperti tadi, banding 20. Kita akan customize lagi di sini, misalkan 1:15 seperti tadi. Kemudian kita add, kita oke, kita pilih supaya kembali ke tempatnya tadi. Kemudian kita akan buat legenda di sini dengan cara kita pilih rectangular, kita letakkan di sini. Kita tunggu hasilnya. Kemudian kita pilih properties, kita ganti tidak ada warna, kemudian outline-nya kita pilih yang hitam, kemudian oke. Selanjutnya kita juga akan memberi border pada bidang kertas ini dengan cara yang sama. Oke, kemudian klik kanan properties, kita pilih no color, kemudian warna hitam outline-nya, garis pinggirnya. Kemudian kita bisa kirim ke send to back.
supaya tidak mengganggu petanya. Selanjutnya kita akan isi kotak legenda ini dengan misalkan kita insert teks. Ini hasilnya tagnya, kemudian kita pindahkan ke sini, kita double klik, kita akan ganti isinya menjadi peta topografi Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo sesuai lokasinya. Jawa Timur. Kemudian kita buat rata tengah, kita oke, kita atur posisinya. Kemudian kalau dirasa kurang besar hurufnya, kita bisa ganti menjadi 14 ataupun 12 sesuai dengan ukuran kotaknya. Kita akan bikin jadi 10 saja supaya cukup. Kemudian kita bold. Kita bisa mengganti menjadi hurufnya, misalkan Times Roman, kita pilih. Oke, sudah kita isikan di sini. Selanjutnya kita mau memberi label yang lain, kita insert. Misalkan kita akan membuat gambar logo perusahaan, atau kalau di sini kita ambil yang Polynema, logo Polynema. Kita masukkan di sini, kita kecilkan supaya proporsional. Selanjutnya kita akan masukkan insert, misalkan arah utaranya, kita pilih yang ini, kita oke. Kita bisa letakkan di sini ataupun boleh letakkan di tempat sini. Kemudian kita masukkan lagi scale bar. Kita pilih yang kedua, coba scale bar yang kali ini. Kemudian kita lihat propertiesnya, scale-nya, divisinya kita ganti menjadi kilometer. Label posisinya setelah di bawahnya, setelah, nah ini kurang lebih gapnya kita buat 2 saja. Kemudian kita oke, kemudian kita oke. Kemudian masukkan di area ini, kita bisa kecilkan seperti ini jadinya. Kemudian tambahkan legenda, kita bisa masukkan insert legenda atau keterangan. Oke, ini kita hapus semua, kita letakkan sini. Kita masukkan hanya yang rencana PB ini ke area kolom ini. Kita oke, next. Ini kasih ganti menjadi keterangan. Kita next, kita next, next, next. Akan muncul di sini. Ini ukurannya terlalu besar, kita bisa ganti menjadi ukuran 10 atau menjadi ukuran 12. Kemudian klik kanan, kita convert to grafiknya. Kemudian klik kanan lagi, pilih ungroup. Memecah ini, kita nggak butuh keterangan yang di atas, value ini kita hapus. Kita del, ini juga kita del. Kemudian yang ini kita group lagi.
kemudian letakkan di sini. Selanjutnya kita akan tambahkan lokasi ini terhadap peta Indonesia dengan cara kita insert data frame. Jadi akan muncul data frame di sini. Kita letakkan di sini. Misalkan ukurannya segini. Oke. Kemudian klik kanan di data frame ini, kemudian add data. Kita akan masukkan file peta provinsi Indonesia. Ini sudah saya kirimkan ke Google Classroom Anda. Kita akan pilih ada di coba. Kita akan cari petanya ada di sekali lagi kita akan panggil. Kita akan tambahkan datanya. Peta kita akan cari sebentar. Ini sudah saya kirimkan ke Anda, bentuknya SHP, extensionnya peta provinsi Indonesia. Kita add-kan, akan muncul di sini. Kemudian kita akan atur ini propertiesnya, atau kita klik di sini. Kita akan ganti menjadi warnanya, untuk biasanya kepulauan itu hijau mid green. Oke. Kemudian kita akan klik di sini di properties ini. Kita akan masuk lagi ke sini, klik kanan properties, sama saja. Kita akan masuk ke simbologi juga. Kita akan lihat. Kita jadikan warnanya untuk ini adalah hijau ini saja. Kemudian yang lainnya sama. Kita akan letakkan lagi sini properties. Kita akan lihat di sini koordinat sistemnya pakai WGS 84. Kemudian projectionnya sistem kita pakai yang UTM. Sekali lagi kita pilih UTM, kemudian pilih yang WGS 84, pilih yang short, pilih yang 49S, kita klik, kita apply. Kemudian frame-nya kita akan seperti apa adanya dulu, atau kita ganti menjadi yang dua, warnanya merah. Oke. Kemudian layernya kita masukkan sini. Kemudian frame-nya, ini ada yang salah lagi, kita ganti yang ini yang merah. Oke. Kemudian kita tambahkan grid di peta Indonesia ini. Kita klik grid, pilih new grid, pilih yang ini, kemudian next, finish, kemudian OK. Akan muncul semacam ini.
Untuk memfokuskan areanya ini karena terlalu kecil di sini, kita bisa fokuskan dengan cara pilih zoom in, kita besarkan lokasi ini. Kalau kurang besar, dirasa kita akan lagi besarkan. Oke. Kalau kurang masih, kita atur lagi sampai. Oke, jadi lokasi ini ada di sini. Oke, kita kembali ke drawing. Oke, ini masih ada yang keliru, outline-nya menjadi merah, kita akan ganti frame-nya. Ini kita ganti menjadi ini hitam, kita apply, kemudian grid-nya kita new grid, sekali lagi kita oke, next, finish, apply. Jadi sini akan muncul gridnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi di sini keterangan sumber atau disusun oleh siapa. Misalkan kita akan copy di sini, edit, copy, edit, paste. Kita akan buat di sini. Ini bisa kita ganti disusun atau dibuat oleh kalian. Misalkan satu namanya kita, name-nya berapa, kemudian yang kedua adalah Ahmad, name-nya kalian masukkan, kemudian misalkan ini yang ketiga adalah anggotanya Budi, kemudian kita kata tepi, kita oke kan. Kemudian ini kita letakkan di sini. Selanjutnya file ini kita save dengan nama kelompok kalian, peta topografi, peta topografi Gending Probolinggo. Oke, kita akan selanjutnya kita akan ekspor file ini menjadi JPEG dengan cara file ekspor JPEG atau PDF, terserah kalian, baiknya ke PDF saja, mungkin bisa gampang dibuka di semua aplikasi. Kita save menjadi seperti ini. Kita akan coba buka di PDF peta topografi Probolinggo. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Juga lumayan bagus untuk tugas yang pertama. Untuk selanjutnya, apabila kalian menginginkan peta menjadi peta kontur, kita akan nonaktifkan yang ini, reset-nya. Kemudian kalau menginginkan hanya peta konturnya, garis konturnya saja, kita bisa menonaktifkan ini. Kemudian tinggal mengganti judul nama petanya menjadi peta kontur. Oke. Atau sebaiknya ininya juga elevasinya kita tambahkan. Ini namanya menjadi peta kontur. Kemudian kita save
S lagi dengan nama peta kontur, kemudian juga kita bisa ekspor menjadi nama peta tadi menjadi peta kontur. Kita save lagi. Kita cari peta kontur, peta topografi tadi. Oke, kita akan lihat ini sudah menjadi peta kontur dengan berbagai elevasi dan keterangan elevasi. Selamat mencoba, tetap semangat. Terima kasih.